Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi setelah sekian lama tidak upload video dari sebelum bulan Ramadan kemarin, dan saya mencoba mulai lagi untuk aktif membuat video. Jadi di kali ini saya ingin lanjut untuk tutorial seputar e-Puslu ya, laporan e-Puslu. Nah, di video kali ini saya ingin membuat video tentang batas waktu pengiriman untuk laporan e-Puslu itu sendiri. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru nonton video ini, jadi ini khusus untuk teman-teman penyuluh, teman-teman yang sudah menjadi penyuluh yang mendapatkan dana biaya operasional atau BOP. Nah, saya jelaskan lagi untuk apa itu e-Puslu. Jadi e-Puslu sendiri merupakan alat monitoring yang diinisiasi oleh Pusat Penyuluh Pertanian, dalam hal ini Puslutan atau BPPSDMP, Kementerian Pertanian, dalam rangka melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Nah, untuk penjelasan lebih sederhananya, e-Puslu ini merupakan sebuah alat untuk mengontrol penyuluh di lapangan yang mendapatkan biaya operasional atau BOP. Nah, biaya operasional itu didapatkan setiap bulan. Jadi biaya operasional ini didapatkan sudah cukup lama, sudah lama sekali. Nah, dalam pertanggungjawabannya itu dari Kementerian Pertanian, karena dananya ini cukup besar setiap tahunnya, dibayangkan saja ada berapa ribu penyuluh di Indonesia ini mendapatkan dana setiap tahun itu sebesar 300-an sampai 400 itu untuk masing-masing daerah. Tetapi untuk pertanggungjawabannya itu, jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan bagian keuangannya itu melihat sebenarnya kinerja penyuluh itu seperti apa. Nah, dibuatlah e-Puslu ini sebagai media untuk para penyuluh ini memberikan bukti kegiatan berupa laporannya. Nah, dibuatlah e-Puslu sebagai alat untuk mengontrol atau melihat seberapa baik kinerja penyuluh di lapangan itu dengan instrumen yang dibuat berupa laporan kegiatan penyuluhan. Nah, untuk tata cara dan pelaporannya itu sudah ada di video-video saya sebelumnya. Di sini saya hanya ingin menjelaskan saja untuk batas waktu pengirimannya. Jadi untuk mekanisme pelaporannya itu, penyuluh melakukan pelaporan, kemudian diperiksa atau disetujui oleh koordinator BPP, kemudian disetujui lagi atau diperiksa lagi sampai tingkat kabupaten atau admin kabupaten, kemudian pembayarannya nanti fix atau final pembayarannya itu dilakukan di tingkat provinsi. Makanya dibuat aplikasi ini, itu dia untuk pelaporannya itu dinilai secara bertahap. Nah, kapan waktu pelaporannya dan batas waktu pelaporannya itu sampai kapan? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Ini merupakan ketentuan atau rambu-rambu pelaksanaan yang saya ambil dari petunjuk pelaksanaan e-Puslu itu sendiri tahun 2023, karena memang aplikasi ini atau website ini baru diluncurkan pada bulan Maret 2023. Mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Nah, teman-teman lihat di sini pada poin pertama, itu admin provinsi mula-mula melakukan input database daftar penyuluh penerima BOP berdasarkan SK penerima BOP tahun 2023 itu selambat-lambatnya tanggal 10 Januari pada tahun berikutnya. Nah, jadi awalnya itu penginputan data penyuluh dulu agar penyuluh itu bisa melakukan pendaftaran di aplikasi e-Puslu. Nah, kemudian untuk pelaporan penyuluh itu, penyuluh melakukan kegiatan penyuluhan dengan ketentuan setidaknya itu berisi 4 kegiatan. Jadi dalam satu laporan itu penyuluh mengisi kegiatan-kegiatannya itu minimal 4 kegiatan yang dilakukan dalam 1 bulan. Nah, kemudian untuk laporan penyuluh atau penyuluh itu mulai melakukan kegiatan pelaporan itu yang diunggah di aplikasi e-Puslu itu paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya. Misalnya
untuk pelaporan pada bulan April sekarang itu batasnya sudah dari tanggal 3 kemarin. Jadi penyuluh itu mulai melakukan pelaporan itu dari mulai tanggal terhitung mulai itu dari tanggal 1 Maret 2023. Bukan, maksudnya jadi penyuluh itu mulai melakukan pelaporan itu pada bulan April atau tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei. Itu merupakan awal mulai pengiriman laporan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 pada bulan berikutnya. Itu untuk pelaporan di tingkat penyuluh. Nah, kemudian setelah penyuluh melakukan pelaporan, pada poin 4 di sini disebutkan bahwa koordinator BPP itu akan melakukan approve atau persetujuan itu selambat-lambatnya tanggal 4. Jadi penyuluh itu pada tanggal 4 sudah tidak bisa lagi untuk mengirimkan laporan, batasnya sampai tanggal 3. Karena di tanggal 4 itu penyuluh sudah tidak bisa mengirimkan laporan karena koordinator BPP sudah mulai melakukan kegiatan pemeriksaan laporan dan melakukan persetujuan untuk kemudian diteruskan ke tingkat kabupaten. Nah, kemudian untuk di tingkat kabupaten itu ada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian. Nah, di sini di poin 5 disebutkan bahwa pejabat yang ditunjuk di dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian kabupaten kota itu melakukan verifikasi atau approval. Jadi tahap approval ini dia ada beberapa tahap dari mulai tingkat BPP sampai di tingkat kabupaten. Nah, melakukan verifikasi dan approval dan mengunggah surat rekomendasi itu selambat-lambatnya tanggal 6. Nah, jadi ini juga merupakan batas untuk koordinator BPP yang mulai dari tanggal 4 tadi itu untuk melakukan kegiatan persetujuan sampai dengan secepatnya itu tanggal 5. Karena tanggal 6 itu di tingkat kabupaten sudah harus melakukan perekapan dan membuat rekomendasi berdasarkan persetujuan dari tingkat kabupaten tadi, nama-nama yang sudah mengirimkan laporan dan sudah sesuai, maka nama-nama itu nanti yang akan direkap, kemudian untuk dibuatkan rekomendasi, kemudian diteruskan ke tingkat provinsi untuk melakukan pembayaran biaya operasional penyuluhan. Jadi bukan hanya saja penyuluh yang dibatasi waktunya, tetapi koordinator-koordinator di tingkat kecamatan sampai dengan pejabat yang melaksanakan fungsi penyuluhan di tingkat kabupaten itu juga diberikan batas waktu, yakni untuk tingkat kabupaten itu dari tanggal 4 sampai secepatnya tanggal 5 untuk melakukan approval atau melakukan kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk kemudian diteruskan ke tingkat kabupaten, yang dimana tingkat kabupaten itu untuk secepatnya melakukan verifikasi dan kemudian untuk membuat surat rekomendasi yang harus dikirimkan juga ke tingkat provinsi, sehingga di tingkat provinsi itu juga selambat-lambatnya itu pada tanggal 10 bulan berikutnya itu sudah harus memberikan rekomendasi yang dikirim dari tingkat kabupaten kepada PPK Satker untuk melakukan pembayaran BOP. Jadi memang waktunya itu sudah ditentukan. Ketika penyuluh yang terlambat melakukan pelaporan, maka resikonya itu sebenarnya penyuluh itu sudah tidak bisa lagi mendapatkan biaya operasional pada bulan itu. Misalnya dia sudah mengirimkan laporan, dia belum mengirimkan laporan sampai pada tanggal 3. Dia mau mengirimkan laporannya itu pada tanggal 5. Nah, itu sudah terlambat. Karena apa? Karena tanggal 5 itu sudah merupakan tanggal persetujuan atau tanggal pemeriksaan di tingkat BPP yang kemudian harus diperiksa, kemudian diteruskan ke tingkat kabupaten untuk tingkat kabupaten sendiri melakukan rekapan untuk pembuatan surat rekomendasi yang kemudian harus dikirim ke tingkat kabupaten. Jadi saya ulangi lagi, penyuluh itu mulai melakukan kegiatan pelaporan atau unggah laporan di aplikasi ePuslu itu mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 bulan berikutnya. Jadi penyuluh itu mempunyai waktu kurang lebih 4 minggu atau 1 bulan lebih lah, atau 1 bulan pas. Nah, itu untuk melakukan pelaporan. Jadi waktunya cukup lama. Nah, jika teman-teman yang belum melakukan laporan agar segera dibuat karena waktu yang diberikan cukup lama. Sehingga memberikan waktu juga untuk koordinator atau admin ePuslu di tingkat
kecamatan untuk melakukan approval juga, yang dimana diberikan batas waktu juga mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 atau paling cepat tanggal 5 bulan berikutnya, bulan berjalan. Sehingga untuk tingkat kabupaten juga tidak ada keterlambatan dalam membuat surat rekomendasi, sehingga BOP itu dibayarkan pada bulan yang sedang berjalan, sehingga tidak ada keterlambatan pembayaran. Ketika teman-teman terlambat mengirimkan laporan, maka resikonya juga nanti bisa jadi akan ada keterlambatan pembayaran BOP, ataupun bahkan tidak ada pembayaran BOP bagi teman-teman yang terlambat mengirimkan laporan. Jadi untuk waktu pengirimannya sudah ditentukan, teman-teman harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan, yaitu mengirimkan laporan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian di tingkat BPP, di tingkat kecamatan juga memberikan di tingkat kecamatan juga melakukan approval dan persetujuan itu sesuai dengan waktu yang ditentukan, sampai dengan tingkat kabupaten dan tingkat provinsi bisa mengeksekusi untuk melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, oke teman-teman, sekian dulu informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.